Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hudi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 25 Dzulqa'dah 1445 Hijriah kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah. Di antaranya nikmat bisa salat berjamaah, nikmat bisa menuntut ilmu, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri Allah dan kita Nabi Muhammad SAW, beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Kembali melanjutkan pembahasan dari sejarah kehidupan Nabi SAW dan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil darinya. Di pembahasan yang sebelumnya kita membahas tentang perang Dzatur Riqa. Ya, ini di pembahasan yang lalu kita telah membahas peperangan Dzatur Riqa, yaitu peperangan Nabi SAW dan para sahabat menyerang kabilah Ghatafan. Yang dimana kabilah Ghatafan ini mereka membantu pasukan kaum musyrikin di saat perang Ahzab atau perang Khandaq. Ya, oleh karenanya Nabi SAW mau membuat perhitungan kepada orang-orang Ghatafan ini. Ketika Nabi SAW dan para sahabat melakukan perjalanan dari kota Madinah menuju perkampungan Ghatafan, disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, itu fanuqibat aqdamuna wa nuqibat qadamaya. Jadi di saat perjalanan dari Madinah ke Ghatafan, itu kakinya para sahabat sampai terluka, ya, karena perjalanan yang jauh, dan rata-rata waktu itu para sahabat masih masih miskin, ya, sampai sendal itu pun nggak ada yang nggak punya, atau sendal apa adanya. Oleh karenanya di saat perjalanan, kata Abu Musa al-Asy'ari, fanuqibat aqdamuna, maka kaki kita pun terluka, dan kaki saya juga terluka, kata Abu Musa al-Asy'ari. Wa saqatat atfari, sampai ada di antara kita yang kukunya terlepas. Jadi kuku kakinya itu terlepas. Saking dahsyatnya, saking beratnya perjalanan waktu itu. Ya. Kemudian juga di perang Dzatur Riqa ini ada kisahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ketika Jabir ini menikah dengan seorang janda, maka Nabi bertanya kepada Jabir, kenapa engkau tidak menikahi seorang gadis atau perawan? Maka Jabir mengatakan, karena ayahku ini meninggal dan dia meninggalkan untukku saudari-saudari perempuan. Jadi Jabir ini punya adik-adik perempuan. Oleh karenanya aku menikah dengan seorang janda supaya membantu aku untuk mentarbiyah, mendidik adik-adikku. Ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Maka kita lanjutkan, yaitu pembahasan fiqhus sirah fi umratil qada,
yaitu ke sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umratul qada. Umratul qada ini umrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-7 Hijriah. Di tahun 7 Hijriah. Ya, kalau kita masih pernah kita bahas atau mungkin kita juga pernah baca di referensi yang lain, waktu itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar bersama para sahabat di tahun 6 Hijriah dalam rangka umrah. Ya, dalam rangka melaksanakan ibadah umrah tahun ke-6. Kemudian sudah ambil miqat di Bir Ali atau Dzul Khulaifah, nama aslinya Dzul Khulaifah. Saat ini disebut juga dengan Bir Ali. Namun sampai sebelum masuk ke kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy ini menghalang-halangi. Mereka tidak mau kaum muslimin, mereka tidak menghendaki Nabi dan para sahabat itu umrah di tahun tersebut. Ya, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah. Di antara isi Sulhul Hudaybiyah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu tidak boleh umrah di tahun tersebut. Bolehnya tahun depan, tahun ke-7. Ya, bolehnya tahun depan. Silakan masuk ke Mekah umrah dalam keadaan tenang, aman dan tidak diganggu. Ini di antara poin-poin isi perjanjian Hudaybiyah. Ya. Kemudian setelah berlalu 1 tahun, tahun 6 ini berlalu, maka tibalah tahun ke-7 Hijriah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau melaksanakan umrah, makanya disebutkan umratul qada. Ya, umrah yang mengqada kayak qada salat. Kayak salat kan kalau kita lupa kan kita qada. Lupa atau ketiduran maka kita qada. Maka umrah ini diqada sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara ada beberapa nama tentang umrah ini. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, qala al-Hakim fil Iqlil tawatarat al-akhbar annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ahalla dzul qa'dah amara ashabahu an ya'tamiru qada'an umratahum wa alla yatakhallafa minhum ahadun syahidal Hudaybiyah. Jadi kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, umrah ini dilakukan oleh Nabi di bulan Dzulqa'dah. Ya, di bulan Dzulqa'dah maka Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk siap-siap. Ya, bersiap-siap melaksanakan ibadah umrah, ya, melakukan safar dari Madinah menuju ke Mekah. Ini terjadi kata Ibnu Hajar di bulan Dzulqa'dah di tahun ke-7 Hijriah, tahun 7 Hijriah. Kemudian Nabi disebutkan Ibnu Hajar, dan Nabi meminta orang-orang sahabat-sahabat yang ikut Sulhul Hudaybiyah itu jangan sampai ada yang ketinggalan untuk umrah di tahun ke-7 ini. Wa alla yatakhallafa minhum ahadun syahidal Hudaybiyah. Ya, jangan sampai ada sahabat yang ketinggalan, yang tidak sampai berita bahwasanya kita akan berangkat umrah di bulan Dzulqa'dah di tahun ke-7 Hijriah. Wa kharaju illa manustashida wa kharaja ma'ahu mu'tamiruna akharun. Kemudian Nabi pun keluar bersama para sahabat yang ikut perjanjian Hudaybiyah, ya, kecuali yang sudah mati syahid di perang-perang antara Sulhul Hudaybiyah di tahun ke-7 ini. Ada yang mati syahid di antara para sahabat, maka mereka nggak bisa ikut otomatis. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain yang juga ikut di umrah kali ini. Fakanat uddatuhum alfaini siwan nisa wasibyan. Sampai disebutkan oleh Ibnu Hajar jumlah yang ikut waktu itu 2.000 orang. Jadi jumlahnya besar. Ya, 2.000 orang safar bareng-bareng dari Madinah menuju ke Mekah. Ya, kecuali wanita dan anak-anak. Jadi waktu itu murni orang-orang dewasa. Laki-laki dewasa semuanya. Mungkin ya ada yang tua. Disebutkan siwan nisa wasibyan. Jadi 2.000 ini tidak termasuk wanita dan anak-anak. Bisa jadi wanita enggak ikut, ada anak-anak juga enggak ikut, atau 2.000 ini murni semuanya laki-laki dewasa. Ya, bukan termasuk wanita dan anak-anak kecil. Wa tusamma aidan umratus sulhi. Ya, disebut juga umratul qada ini umratus sulhi karena ini hasil dari perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian atau Sulhul Hudaybiyah. Qala Ibnu Hajar, kemudian Ibnu Hajar mengatakan rahimahullah taala, fatuhsalu min asmahi arba'ah.
Jadi para ulama sejarah ini memberikan penamaan umrah ini umratul qada wa umratul qadiyah wal qisas was sulh. Jadi ada 4 nama. Ya. Jadi ada empat nama. Kemudian di saat melakukan perjalanan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanata sab'in wal hijrah ba'da istidaratil 'am min asy-syahr alladhi saddahu al-musyrikun fihi an Makkah. Wa saqamahu sittina badana wa hamala silah. Jadi walaupun ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahu ini nanti perjalanan ke Mekah itu enggak akan dihalang-halangi lagi sama orang kafir, orang musyrik, karena ini adalah hasil perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi tetap membawa peralatan perang. Ya, wa hamala ma'hu silah wad-dir'a war-rimah. Ya. Jadi Nabi juga siap-siap membawa peralatan perang, tombak, perisai, ya, dan lain sebagainya. Jaga-jaga kalau orang-orang musyrik ini mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Ya, untuk jaga-jaga. Ya, ini kan hal yang wajar bagi seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tawakalnya tingkat tinggi, tawakalnya kepada Allah, tapi beliau juga siap siaga. Seandainya orang musyrik mereka mengkhianati, mereka menghalangi, ya sudah perang sekalian, kan begitu. Jadi bawa senjata. Kemudian wa qada mi'ata farisin ihtiyatan min ghadaril musyrikin. Dan Nabi juga membawa 100 penunggang kuda. Ya, untuk jaga-jaga jangan-jangan orang-orang musyrik ini melakukan pengkhianatan terhadap isi perjanjian Hudaybiyah. Falamma intaha ila Dzul Hulaifah qadama al-khayla amamahu alaihi Muhammad ibn Maslama wa qaddama silah wasta'mala alaihi Bashir ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Ketika sampai di Dzul Hulaifah di Bir Ali, maka mereka mengambil miqat. Ya, kemudian Nabi menunjuk 2 sahabat, yaitu Muhammad bin Maslamah dan Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, untuk mengawal perjalanan. Jadi mereka di depan. Ya sambil memantau perjalanan ini aman atau tidak. Kemudian di sini ya disebutkan oleh para ulama, wa ahraman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yulabuna ma'ahu wa mada Muhammad ibn Maslamah fil khayli ila muhdid duhran. Ya. Jadi ini adalah umrah yang sangat-sangat prestisius ya bagi kaum muslimin. Karena kalau disebutkan oleh para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau selama hidup beliau umrahnya 4 kali. Beliau umrah itu 4 kali selama hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umrah yang gagal di tahun 6 itu dihitung sama para ulama, umrah Hudaybiyah. Ya. Jadi di sini kita ambil juga faedah, kalau seseorang itu sudah niat untuk umrah, kemudian dia sudah ambil miqat di Dzul Hulaifah misalnya, ternyata sampai di Mekah ada halangan. Ya, ada halangan atau namanya itu bahasa fikihnya muhsor. Ya. Maka di sini dia tetap dihitung umrah. Ya, ini dihitung umrah. Ya. Maka dulu juga pernah di zaman Covid itu kan, ada di antara saudara kita, mereka sudah sampai di Saudi, kemudian ternyata mereka suruh balik. Ya, itu dihitung umrah. Ya, kata para ulama, ini umrah yang pertama, umrah Hudaybiyah itu dihitung 1 kali umrah. Yang kedua ya umratul qada. Yang ketiga umrah namanya umrah al-Ji'rana. Kemudian yang keempat umrahnya Nabi bersekalian dengan haji, yaitu haji tamattu di tahun ke-9 Hijriah kalau nggak salah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 4 kali umrah selama hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam referensi yang lain, ya, perjalanan waktu itu mencapai 10 hari. Ya, perjalanan dari dari Mekah, dari Madinah ke Mekah itu dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu selama 10 hari. Ya, karena memang waktu itu kan ya paling banter kan pakai kuda, ada yang pakai onta, ada yang jalan kaki. Ya, dan ini juga bagaimana dahulu para sahabat itu sangat rindu. Ya, sangat rindu untuk mendatangi Baitullah karena sudah
7 tahun. Ya, setelah mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan sudah bertahun-tahun mereka tidak mengunjungi Mekah. Ya, karena kondisi yang tidak aman. Ya. Jadi kalau selama 7 tahun mereka memendam kerinduan untuk bisa datang ke Mekah, di antaranya adalah untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya. Jadi bayangkan 7 tahun ini kan waktu yang lama. Ya, kalau misalnya kita orang perantauan, kita nggak mudik selama 7 tahun, itu kan perasaannya kan kayak gimana gitu. Ya rindu, nggak karu-karuan, memang nggak ada biaya atau gimana kan begitu ya. 7 tahun nggak mudik kan repot juga. Pokoknya rinduannya nggak karu-karuan. Ini dalam masalah mudik, apalagi dengan umroh. Ya, kalau orang punya fulus, punya duit, sudah lama nggak umroh itu eman. Lakukan umroh. Ya, lakukan umroh. Apalagi sudah sampai 5 tahun lebih dan sebagainya umroh, laksanakan umroh. Kita kembali kepada pembahasan. Ya, jadi di sini mereka itu nunggu sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Selama 7 tahun ini mereka pun bisa melakukan perjalanan dalam rangka melaksanakan umrah. Kemudian fawajada biha nafaran min Quraisyin fasa'aluhu faqala hadza Rasulullah yusbihu hadzal manzila ghadan insyaallah. Ketika mereka di perjalanan dari Madinah ke Mekah, ya ketemu sama orang-orang musyrik. Ya. Kemudian mereka ditanya, ya, kemana kalian akan pergi? Kita akan umrah. Ya. Hadza Rasulullah, dan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mendapatkan kemenangan insyaallah di kota Mekah di tahun-tahun yang akan datang. Ya. Ini yang disampaikan oleh para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan menuju ke kota Mekah. Kemudian disebutkan wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi murid Dhahran wa qaddama sila ila batni Ya'juj haitsu nadara ila ansabil haram wa khalafa ali Aus bin Khawlai al-Ansari fi mi'ati rajulin. Ketika sudah dekat Mekah, ya, sudah dekat di kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingat pesannya orang-orang musyrik. Ya, di antara pesan mereka, kalau mereka masuk Mekah hendaknya membawa senjatanya seperlunya, seperti senjata orang yang bepergian, yang safar, bukan senjata orang yang mau perang. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berangkat dari Madinah memang bawa senjata banyak. Tapi itu enggak dibawa masuk ke kota Mekah. Ya. Jadi sebelum masuk ke Mekah, mereka singgah di sebuah namanya Batni Ya'juj. Ya, kayak lembah namanya Ya'juj gitu. Ya. Maka senjata-senjata tadi dititipkan oleh Nabi kepada seorang sahabat namanya Aus bin Khawli al-Ansari bersama 200 orang. Jadi enggak langsung barengan, ada 200 orang ditaruh di sini, bawa jaga senjata. Kalau ada apa-apa nanti mereka siap-siap ya memberikan bantuan. Jadi ini senjata-senjata ditaruh di situ, enggak dibawa masuk ke Mekah, tidak. Ya. Wa kharajat Quraisyun min Makkah ila ru'usil jibal. Ya, wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadiya amamahu fahabasa bidituha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai di kota Mekah, ya, sampai di kota Mekah, maka beliau menunggangi onta betina. Dan para sahabat mengelilingi beliau, ya, sambil membawa pedang. Khawatir ada orang-orang musyrik yang tiba-tiba menyerang atau membuat makar atau bagaimana. Jadi Nabi masuk Mekah sallallahu alaihi wasallam dalam beliau mengendari onta betina dan para sahabat ada di sekeliling beliau. Ya. Dan orang-orang musyrik pada keluar dari dari Masjidil Haram, mereka keluar. Mereka pergi ke lembah-lembah di sekitar situ, ya, naik ke lembah-lembah. Pokoknya mereka memberikan jalan masuk, sudah enggak ganggu sama sekali. Ya, mereka mempersilakan, ini sudah perjanjian. Mereka mempersilakan dan mereka pergi ke lembah-lembah di sekitar Ka'bah, di sekitar Masjidil Haram. Ya, bahkan disebutkan di referensi yang lain, yaitu dari sahabat Abdullah bin Rawaha. Ya. Sahabat ini termasuk memimpin barisan kaum muslimin. Ketika beliau ini masuk ke Mekah, itu beliau menyenandungkan syair. Ya.
Jadi bukan musik tapi syair di sini. Jadi menyenandungkan syair, ya. Di situ apa? Menggambarkan kekuatan kaum muslimin pada saat itu. Ya. Jadi ini Abdullah bin Wahab radhiyallahu anhu itu sambil menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau menyebutkan syair-syair menggambarkan kekuatan kaum muslimin sekitar 2000 orang saat itu untuk masuk ke Mekah. Di antaranya sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, ketika Abdullah bin Rawaha ini berjalan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sambil bersyair. Khallu banil kufar an sabilihi al yauma nadribukum ala tanzilihi darban yazilul hama an makilihi wa yudhilul khalila an khalilihi. Kata Abdullah bin Rawaha, wahai orang-orang kafir, ya. Jadi syair ini itu seperti media informasi. Ya, media informasi. Jadi kalau di zaman dulu orang menyampaikan kabar itu kalau cuma biasa-biasa saja itu orang kurang mendengarkan. Tapi kalau informasi atau beritanya disampaikan dalam bentuk syair itu orang akan perhatian. Itu orang-orang akan perhatian. Maka di sini Abdullah bin Wahab radhiyallahu anhu beliau menyampaikan info tapi bentuknya syair. Yang artinya khallu banil kufari an sabilihi al yauma nadribukum ala tansilihi. Wahai orang-orang kafir, biarkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah. Ya. Kemudian jika kalian membatalkan janji, kata Abdullah bin Wahab, ya, maka kita akan tetap memasuki kota Mekah dan pada hari ini juga kita akan menghabisi kalian. Ya, jadi maksudnya jangan macam-macam. Ini sudah perjanjian, biarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dalam keadaan tenang, aman, ya, jangan macam-macam. Kalau kalian macam-macam, kata Abdul Wahab, kita akan menghabisi kalian. Saat ini juga, ya. Dengan apa? Kita akan menghabisi kalian, menghantam kalian dengan hantaman yang memisahkan kepala dari lehernya, ya, dan menjadikan seorang lupa akan kekasihnya. Oh, ini luar biasa. Ini kan menjatuhkan mentalnya orang-orang musyrik. Ya, ini sudah isi perjanjian, jangan macam-macam. Jangan membuat makar, ya, silakan kalian harus mempersilakan Nabi masuk sallallahu alaihi wasallam untuk dalam melaksanakan ibadah umroh. Ya, ketika itu Umar radhiyallahu anhu dengar syairnya Abdullah bin Rawaha ini. Ya. Kata Umar mengatakan, "Ya Ibnu Rawaha, baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillah taqulu syi'ra." Wahai Abdullah bin Rawaha, kata Umar, apakah engkau di hadapan Nabi dan kita di Masjidil Haram engkau menyenandungkan syair? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia wahai Umar, sungguh lantun dan syairnya lebih mengena kepada mereka daripada hujanan anak panah. Ya, jadi Nabi mengatakan, Nabi membiarkan. Karena ini bukan musik, ini syair. Ya, ini syair, maka Nabi membiarkan Abdullah bin Wahab bersyair di hadapan beliau dan di tempat yang mulia di Masjidil Haram. Ya, apa kata Nabi? Karena syair-syair ini itu lebih menancap ke dadanya orang-orang musyrik daripada hujanan anak panah. Ini sudah mental. Mental kalau kena kan sudah jatuh semuanya. Ya. Sebagaimana dulu kan kita pernah membahas kenapa di antara cara orang musyrik untuk menghalang-halangi dakwah itu kan orang-orang musyrik menuduh Nabi tukang sihir, gila. Itu untuk apa? Menjatuhkan mental. Kalau mental sudah down, orang kan sudah malas ngapa-ngapain kan biasanya seperti itu. Ya kalau zaman kita orang itu kalau sudah dibully, sudah dia kadang kalau anak itu kalau dibully kan nggak mau sekolah, nggak mau ini. Jadi ini mental para jemaah. Ketika Abdullah bin Rawaha menyampaikan syair-syair beliau dengan kalimat yang tegas, kalimat yang gagah, maka ini salah satu yang untuk menjatuhkan mental orang musyrik supaya mereka jangan macam-macam. Akhirnya mereka pada keluar. Ya, cari ke tempat-tempat, tapi masih di sekitar Ka'bah, di sekitar Al-Haram, di sekitar Masjidil Haram. Kemudian wa fi Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu faqala al-musyrikun. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang bersama para sahabat ke kota Mekah, orang-orang musyrik ini ngomong. Ya, mereka cuma ngomong-ngomong toh, tapi enggak berani menghalang-halangi. Sudah, ini sih perjanjian. Cuma ngomong aja. Faqala al-musyrikun,
innahu yaqdumu alaikum wa qad wahanathum hama Yasrib. Fa amarhum Nabi sallallahu sesungguhnya kata orang-orang musyrik, sesungguhnya telah datang kepada kalian orang-orang yang dilemahkan oleh demam. Jadi waktu itu orang-orang musyrik ini tahu kalau di kota Madinah itu ada penyakit demam yang menyebar. Humma namanya, bahasa Arabnya humma Yasrib. Ya, telah datang kepada kalian ya sebuah kaum, sekelompok orang yang mereka telah terkena demam Madinah. Humma Yasrib. Yasrib itu kan nama kota Madinah di waktu itu ya, Yasrib. Humma Yasrib. Ya. Kata orang-orang musyrik antara satu kepada yang lainnya. Ya. Jadi dikira Nabi SAW dan para sahabat ketika mereka datang itu dalam keadaan bukan dalam keadaan yang fit, bukan dalam keadaan yang sehat 100%, tapi dalam keadaan lemah karena terkena demam atau yang semisal. Ya, apalagi melakukan safar selama 10 hari. Ini kata orang-orang musyrik antara satu dengan yang lainnya. Ya. Akhirnya Nabi tahu omongan-omongan ini, ya, omongan-omongan ini itu sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Nabi fa'amarohumun Nabiyu Shallallahu Alaihi Wasallam an yarmulu al ashwat as-salasa wa an yamshu baina ar-ruknaini. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan para sahabat untuk melakukan romal. Ini dan ini disunahkan sampai sekarang. Romal ini kalau kita tawaf itu kan 7 kali putaran. Ya. Di 3 putaran yang pertama ini kalau yang laki-laki itu melakukan romal. Romal itu kayak lari-lari kecil, tapi bukan kenceng ya, lari-lari kecil itu aja. Jadi memendekkan langkah. Ya. Maka apa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yarmulu al-ashwat as-salasa wa an yamshu bainar ruknain. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk melakukan romal sebanyak 3 putaran. Dan mereka berjalan di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya, jadi romalnya ini sampai ke rukun Yamani, sampai rukun Yamani ke Hajar Aswad mereka jalan. Ya, mereka jalan. Kemudian walam yamna'hu an ya'murahum an yarmulu aswad kullahum illa libqa alaihim. Ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta para sahabat untuk melakukan romal di saat mereka tawaf. Ya, di saat mereka tawaf untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin kepada orang-orang musyrik. Ini loh kita, bahasa kita kan gitu. Kan orang musyrik itu kan lihat mereka. Lihat bagaimana kaum muslimin melaksanakan umroh. Jadi mereka enggak pergi gitu aja, tapi mereka memperhatikan. Ya, mereka masih di sekitar situ. Jadi mereka lihat bagaimana ya sekitar 1.800-an orang kan masih 200 tadi kan suruh jaga senjata. Sekitar segitu bareng-bareng tawaf itu kan Masya Allah kan waktu itu ya di zaman tersebut ya ketika Islam sudah menyebar di Madinah tapi di Mekah kan belum terlalu tersebar di Mekah. Orang rame-rame tawaf sekitar 1.800-an lebih. Ya. Dilihat sama orang musyrik, mereka romal di sini. Ya. Ini Nabi illal ibqa alam supaya hal itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ya supaya orang musyrik itu jengkel. Ya. Dan untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin di hadapan orang-orang musyrik yang dimana mereka mengata-ngatai ini mereka baru terkena demam, pasti mereka lemah, enggak terlalu fit. Buktinya mereka bisa romal. Ya. Dalam keadaan tawaf mereka melakukan romal, ya lari-lari kecil. Ini menunjukkan ya untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin di hadapan orang-orang musyrik, musyrik. Kemudian disebutkan wazada Ibnu Salamah an Ayyub an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam amil ladzi istamana qala urmul yarul musyrikina quwwatakum wal musyrikuna min qibali qaiqan. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW memerintahkan urmulu, lari-larilah kalian kecil, lari-lari kecil di 3 putaran pertama. Liyarul musyrikuna quwwatakum, supaya orang-orang musyrik itu bisa melihat kekuatan kalian, ya tenaga kalian,
fitnya badan kalian. Liyaral musyrikuna quwwatakum wal musyrikuna min qibali qaiqan. Dan waktu itu orang musyrik itu ada di lembah-lembah sekitar situ namanya Qaiqan. Ada lembah-lembah di sekitar apa Masjidil Haram. Ya. Disebutkan dalam Ibn Syirah Ibn Hisham, la falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida ittaba'a biridai wa akhraja adudahul yumna. Di dalam Syirah Ibn Hisham disebutkan Nabi ketika beliau tawaf itu melakukan ittiba. Ittiba ini kain ihram, jadi bahu sebelah kanan diperlihatkan. Ya, ini khusus ya pastinya khusus laki-laki ya. Kalau laki-laki kan ihram dia pakai 2 helai kain yang di atas namanya rida, yang di bawah namanya izar. Jadi rida dan izar 2 helai kain tok. Tidak ada kain yang ketiga. Ya. Jadi ketika awal-awal di tawaf ini disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham, itu Nabi melakukan ittiba dan para sahabat juga melakukan ittiba untuk memperlihatkan bahu sebelah kanan. Inilah kekuatan kita kan gitu. Ini juga untuk membuat jengkel orang-orang orang-orang musyrik. Jadi selain romal itu Nabi melakukan ittiba dan ini berlaku sampai sekarang walaupun sebabnya sudah enggak ada. Sekarang Mekah jadi negeri kaum muslimin, dikuasai kaum muslimin. Sekarang orang tawaf mau aman 100%, tapi tetap disunahkan melakukan ittiba. Ya, melakukan ittiba. Dan juga romal masih disunahkan sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Ya. Jadi di sini wa akhraja ittaba'a biridai wa akhraja adudahul yumna. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan umrah maka beliau melakukan ittiba dan ar-ramal. Ya. Dan juga ketika beliau umrah yang ketiga, umrah al-Ju'rana, itu juga beliau melakukan ittiba dan melakukan ar-ramal. Ya. Summa istalama rukna wa kharaja yuharwil wa yuharwil ashabu ma'ahu hatta idza warahul baita minhu wastalama ruknul yamani masya hatta yaslima ruknul aswad. Ya. Jadi ramalnya ini mereka beliau lakukan dan para sahabat mulai dari Hajar Aswad muter sampai ke rukun Yamani. Sampai rukun Yamani jalan. Rukun Yamani ke Hajar Aswad jalan biasa. Ya, itu kalau yang pernah umrah kan kita disunahkan antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu terus dibaca itu sampai ketemu Hajar Aswad. Ya. Jadi ketika sampai di rukun Yamani mereka mengusap, sampai di Hajar Aswad mereka mencium Hajar Aswad. Ya. Summa harwala kadzalika salasatu ta'afwat wa masya sa'iruha. Selesai 3 putaran mereka jalan biasa. Ya, setelah 3 putaran dapat 3, mereka mulai jalan biasa sampai selesai tawaf. Ya. Kemudian summa tawafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Safa wal Marwa ala rakhilati. Setelah tawaf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan sa'i. Ya. Sa'i antara Safa dan Marwah dan beliau menaiki hewan tunggangannya. Ya. Waktu itu Nabi ketika sa'i wa huwa ala rakhilati. Ya, dan beliau melakukan sa'i dan beliau menunggangi hewan tunggangannya. Falamma kana tawafus sabi inda farahi waqad waqafa al-hadiya indal Marwah hadal manhar wa kullu fijajil Makkah manhar. Ya. Maka setelah sampai di putaran terakhir sampai di Marwah, maka beliau pun keluar dari Marwah. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan minhum an yadhabu ila ashabi bi badni ya'jij fayuqimu ala silah wa yatil akharun fayaqtu nusukahum fa fa'alu. Setelah selesai sa'i kemudian mencukur, maka Nabi memerintahkan orang-orang yang menjaga peralatan tadi, persenjataan, mereka suruh datang untuk menyelesaikan nusuknya, menyelesaikan umrahnya. Ya mulai dari tawafnya, sa'inya dan mencukur rambutnya. Ya. Kemudian ini tadi sekilas tentang umrah namanya Umratul Qadha. Disebutkan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW di waktu itu ketika beliau ada kesempatan masuk ke Mekah setelah 7 tahun lamanya tidak menginjakkan kaki di Baitul Haram, ya. Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah atau di sekitar Ka'bah, azan. Ya. Kemudian Bilal yang sebelumnya menjadi budak yang diperjualbelikan, bahkan waktu itu pernah kita
baca, kita dengar kisahnya Bilal itu disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Ya, waktu itu beliau bisa bebas mengumandangkan azan. Ya, azan, ya bisa dikatakan azan pertama kali di Mekah yang beliau kumandangkan dengan bebas, tidak takut lagi siksaan dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Ya. Kemudian di situ di waktu itu Bilal mengumandangkan azan dengan penuh kebebasan di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Ya, Islam telah mengangkat derajat Bilal dan hal ini tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian ya ini kan luar biasa ya. Ribuan orang mereka melakukan tawaf bareng-bareng, kemudian sholat berjamaah bareng-bareng. Itu disaksikan orang-orang Quraisy dan orang-orang Quraisy mendengar bacaan Al-Quran. Ketika Nabi mengimami para sahabat sholat berjamaah, mereka dengar bacaan Al-Quran itu orang-orang Quraisy karena mereka masih ada di sekitar situ. Ya, mereka masih ada di sekitar Masjidil Haram. Ya. Kemudian orang-orang Quraisy, ya, mereka mengamati bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan para sahabat, bagaimana akhlak beliau kepada para sahabat. Itu mereka betul-betul memperhatikan orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian disebutkan dalam referensi yang lain, Rasulullah SAW setelah beliau selesai umrah, ya umrah qadha ini selesai dan tahallul, ya sudah tahallul, maka beliau menikah dengan Maimunah bintu Al-Haris radhiyallahu anha. Beliau menikah dan itu masih di Mekah. Beliau menikah dengan seorang wanita yaitu Maimunah bintu Al-Haris radhiyallahu anha. Ya. Jadi ini menunjukkan betul-betul Mekah waktu itu aman, tenang. Orang-orang musyrik sudah enggak membuat makar, cuman yang ngomong-ngomong aja, ngomong di belakang itu aja kayak tadi itu kan. Ya. Tapi sampai setelah beliau selesai tahallul, maka beliau menikah dengan yaitu ibunda kita Maimunah bintul Haris. Ya. Dan waktu itu ketika beliau menikah dengan Maimunah radhiyallahu anha, itu Nabi mengadakan walimah. Ya, Nabi mengadakan walimah. Dan beliau juga mengundang orang-orang Quraisy, orang-orang kafir untuk datang ke walimah. Ya, tapi orang Quraisy enggak ada yang datang. Enggak ada yang datang ketika Nabi mengadakan walimah. Ya. Dan perlu diketahui Maimunah bintu Al-Haris ini berasal dari kabilah Bani Amir. Ya. Kabilah Bani Amir ini kabilah yang selalu membanggakan diri di atas kabilah-kabilah Arab yang lain. Ya. Jadi ini bukan kabilah yang ecek-ecek, tapi Maimunah ini dari kabilah Bani Amir, kabilah ternama di kota Mekah. Ya. Yang suka namanya kabilah Bani Amir suka membanggakan dirinya di atas kabilah-kabilah yang lain. Ya, di kota Mekah. Ya. Karena tidak ada seorang wanita pun dari kabilah tersebut yang tercela. Semuanya wanitanya terhormat. Semua wanita dari Bani Amir ini terhormat semuanya. Tidak ada yang tercela. Ya, dihormati. Ya, dan tidak ada pula tawanan dari kalangan mereka. Semuanya itu wanita yang merdeka. Tidak ada budak dari kalangan wanita, dari kalangan Bani Amir. Ya. Selain itu, Maimunah bintul Haris ini juga bibi dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya, bibinya Khalid, seorang sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ketika Nabi menikahi Maimunah radhiyallahu anha, waktu itu Khalid bin Walid masih musyrik. Ya, belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Ya. Ini diantara kejadian yang terjadi di tahun ke-7 setelah Nabi SAW itu melakukan ibadah umratul qadha. Ya. Kemudian juga masih terkait setelah perjalanan umrah, ya. Maka setelah umrah itu selesai dilakukan, maka Nabi SAW mendapatkan kabar yang cukup menyedihkan, menyedihkan. Yaitu di tahun ke-8, sudah masuk tahun 8. Kan Dzulqa'dah, setelah itu Dzulhijjah, setelah itu Muharram, masuk tahun ke-8. Masuk tahun ke-8, maka Nabi SAW ditinggal mati oleh anak perempuan beliau, anak pertama, yaitu Zainab binti Rasulullah SAW. Ditinggal mati sama putri pertamanya dari Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Ini Nabi dapatkan kabar tersebut.
Ya, waktu itu Zainab binti Rasulullah SAW memiliki anak dari Abul As bin Ar-Rabi radhiyallahu anhu. Namanya Umamah. Ya. Namanya, jadi Nabi punya cucu dari Zainab ini namanya Umamah. Ya, namanya Umamah. Seorang gadis kecil yang dimana Umamah ini pernah digendong Nabi ketika beliau sholat. Ya, ini ada kisahnya. Ya, jadi Nabi pernah menggendong cucunya ini, gadis kecil, namanya Umamah, putrinya Zainab binti Rasulullah SAW. Itu beliau pernah gendong cucunya di saat sholat. Ya. Kemudian selain itu Zainab binti Rasulullah SAW juga memiliki anak dari Abul As bin Ar-Rabi yang bernama Ali bin Abul As Ar-Rabi yang merupakan seorang anak kecil yang pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW saat penaklukan kota Mekah. Beliau radhiyallahu anhu wafat ketika beliau baru saja beranjak dewasa. Jadi dari Zainab Zainab ini Nabi punya dua cucu. Yang pertama namanya Umamah, yang kedua namanya Ali bin Abil As. Namun Ali ini meninggal sebelum beliau beranjak dewasa. Ya. Maka ketika kabar meninggalnya Zainab ini sampai kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan kepada Ummu Atiyah, ya, yang mengurusi jenazah putrinya, Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Maka Nabi mengatakan ihsilha salasan aw khamsan aw aksar min dalika bima in wasidrin waj'al fil akhirati kafuran fa idza faragtunna fa'adni. Ya. Maka Nabi SAW meminta Ummu Atiyah ini untuk mengurusi jenazah putrinya. Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali basuhan, 3 kali atau 5 kali basuhan di saat memandikan jenazah. Ini kan termasuk fikih jenazah. Ini salah satu hadis tentang jenazah. Ya, pengurusan jenazah hingga jasadnya benar-benar bersih dan suci. Dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara, dan jadikanlah siraman yang terakhir dicampur dengan kapur barus. Setelah selesai maka kabari aku. Nabi jadi berpesan kepada Ummu Atiyah radhiyallahu anha untuk mengurusi jenazah putrinya, memandikan. Kalau sudah selesai maka kabari aku. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini terjadi di tahun ke-8 selang beberapa bulan setelah Nabi SAW melakukan umratul qadha. Ya, ini juga ya cukup menyedihkan ya, karena dalam hal ini beliau ditinggal mati sama putri yang pertama, hasil pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu taala. Nah, kan kita tahu itu kan selama mungkin belajar sirah atau pernah ikut kajian, Nabi SAW ditinggal mati sama semua anak-anaknya, 6 orang. Kecuali Fatimah. Fatimah kan Nabi meninggal selang beberapa, kemudian baru Fatimah meninggal dunia. Jadi ini kan bagaimana seorang bapak, seorang ayah ditinggal mati 6 anaknya, satu persatu. Ya, mulai dari yang laki-laki Qasim, kemudian siapa? Ibrahim, ya. Kemudian putri-putrinya itu meninggal satu persatu, Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana kita membayangkan kesabaran yang ekstra besar yang dimiliki oleh seorang ayah di saat satu persatu anaknya, buah hatinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ketika Zainab binti Rasulullah SAW meninggal dunia di tahun ke-8 Hijriah. Di tahun ke-8 ini, sebelum kita baca pelajaran-pelajaran dari Umratul Qadha, ini ada pelajaran-pelajarannya. Di tahun ke-8 Hijriah ini juga turun pengharaman minuman keras. Turun ayat yang mengharamkan khamr. Ini tahun ke-8 Hijriah. Ya. Kan kita tahu khamr ini diharamkan selama beberapa tahapan. Jadi enggak langsung khamr itu sekaligus haram, tidak. Ya, karena khamr ini minuman favoritnya orang-orang Arab waktu itu. Setiap ada majelis di situ pasti ada khamr. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menciptakan menciptakan manusia, menciptakan seluruh makhluk, Allah yang maha bijaksana, Allah tidak langsung mengharamkan khamr, tapi dengan tahapan. Ya, Allah sebutkan tahapan yang pertama di surat An-Nahl ayat 67. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu saqara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Dan dari buah kurma dan anggur kalian buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Ya. Jadi tahapan yang pertama dari pengharaman khamr itu Allah sebutkan dari buah kurma dan anggur itu ada minuman yang bisa memabukkan, tapi masih dibiarkan.
Tahapan yang kedua yaitu Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakan bahwasanya di dalam keduanya itu ada dosa yang besar tapi ada manfaatnya juga. Jadi sudah suruh mikir. Tahapan yang ketiga di surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian melakukan salat ketika kalian mabuk. Maka ini sudah dikurangi. Ya, salat 5 kali sehari semalam. Kalau sudah mau waktu salat dilarang mabuk. Kemudian endingnya Allah turunkan ayat di Al-Maidah 90. Ini Allah turunkan di ayat tahun ke-8 Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Jadi Al-Maidah ayat 990. Ini tadi tahapan. Ini terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Kemudian di tahun ke-8 ini, di tahun ke-8 Hijriah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu masuk Islam. Kemudian Amr bin As ini juga masuk Islam, dan Utsman bin Thalha ini juga masuk Islam. Semuanya di tahun ke-8 Hijriah. Kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Umratul Qadha yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kanat Umratul Qadha tumassilu suratan min suwar intisaril muslimin alal kuffar. Faqad tamakkana al-muslimuna min dukhuli Makkah wa tawafil bait wa sayyi baina Safa wal Marwa wal i'lan syairi tauhid ala mar'a min Quraisy wa la yastati'una an yaf'alu syai'an. Jadi Umratul Qadha ini, kata penulis, itu semacam gambaran kemenangan yang Allah akan berikan kepada kaum muslimin. Ya, ini sedikit gambaran cuplikan kemenangan yang Allah akan berikan kepada kaum muslimin. Ini ketika mereka umrah. Ya. Bagaimana tidak ketika kaum muslimin mereka masuk Mekah, mereka dibiarkan sama orang musyrik. Ya, tidak dihalang-halangi, tidak diancam lagi. Ya. Kemudian mereka kaum muslimin ketika mereka tawaf, sa'i, mereka bebas semuanya. Mereka mengagungkan syiar tauhid. Ya. Bahkan jauh sebelum itu ketika mereka setelah ambil mikot di Bir Ali atau Dzul Khulaifah, mereka kan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Itu selama 10 hari mereka talbiyah. Ya. Dan talbiyah ini kalau laki-laki kan disunahkan untuk menjaharkan, mengeraskan talbiyah. Ya, ini syiar tauhid. Talbiyah itu isinya tauhid para jemaah. Talbiyah itu isinya tauhid. Ya. Jadi sangat disayangkan kalau orang itu umroh haji tapi enggak paham makna talbiyah, pulang ke Indonesia masih berbuat syirik. Ini kan sangat disayangkan. Ya, mungkin pembimbing umrohnya, pembimbing hajinya enggak menjelaskan makna tauhid, makna talbiyah itu apa. Padahal isinya tauhid talbiyah itu. Ya, isinya tauhid. Mulai dari awal sampai akhir talbiyah itu isinya tauhid. Ya, maka penting disampaikan. Sekarang musim haji, ya, para jamaah haji kalau mereka dapat pembimbing yang kenal sunnah, paham tauhid, pasti dijelaskan. Ya, dikuatkan tauhidnya. Nah, jadi di sini kaum muslimin, Nabi dan para sahabat mereka bebas melakukan umrah, mengagungkan syiar-syiar tauhid, mengumandangkan azan, sholat, semuanya dalam keadaan aman. Dalam keadaan ini gambaran secuplik sedikit gambaran kemenangan yang Allah tampakkan, yang Allah berikan kepada kaum muslimin di hadapan orang-orang musyrik. Mereka hanya bisa melihat saja. Orang-orang musyrik hanya bisa melihat dan memperhatikan. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian yang kedua, fi hamlir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisilahi ma'hu wa wati fi Ya'juj qariban min Makkah lil haitati wal hadari min hadil musyrikin na'khudhu min dzalika masyru'iyatil hait. Jadi yang kedua, kalau yang pertama dari bacaan yang pertama, Umratul Qadha ini adalah sedikit gambaran kemenangan yang Allah tampakkan kepada kaum muslimin sebelum nanti Fathu Mekah, sebelum penaklukan kota Mekah. Pelajaran yang kedua, tetap disyariatkannya orang itu berjaga-jaga dan berhati-hati. Ya, jangan-jangan orang kafir, orang musyrik membuat makar. Mereka sudah perjanjian, tapi Nabi tetap bawa senjata. Ya, senjata lengkap. Kemudian tapi beliau nggak bawa masuk ke Mekah. Beliau taruh di sebuah tempat, di situ suruh ada sahabat yang jaga. Beliau masuk ke kota Mekah dengan senjatanya orang-orang musafir, secukupnya. Ya, secukupnya. Maka ini disyariatkannya seorang muslim itu tetap berjaga-jaga, berhati-hati
karena orang kafir, orang musyrik mereka suatu saat bisa membuat makar dan budaya. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, masyru'iyatu ighadatil kuffar. Ya. Disyariatkannya membuat jengkel orang-orang kafir. Ya. Pokoknya apa yang bisa membuat orang kafir itu jengkel, marah, mangkel itu disyariatkan. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengarkan omongan-omongan orang-orang musyrik bahwasanya akan datang kepada kalian sebuah kaum yang mereka baru terkena demam, mereka lemah. Itu Nabi dengar itu. Akhirnya Nabi nggak tinggal diam sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta dan beliau contohkan para sahabat melakukan romal. Tidak cukup itu, beliau melakukan ittiba. Ya, melakukan apa? Ittiba. Sampai kalau ittiba ini ya, pernah saya lihat di YouTube itu mungkin sekilas gitu ya. Ada orang itu tatonya kelihatan di sini. Mungkin baru hijrah ya, baru hijrah. Jadi dapat hidayah, kemudian datang untuk tawaf. Karena ini kan disunahkan dibuka, kelihatan tatonya di sini. Waktu ada orang sekarang di YouTube. Jadi ini kembali ke pembahasan. Ini hal-hal apa saja yang bisa membuat orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu mangkal, jengkel, itu adalah hal yang disyariatkan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ya. Kemudian yang keempat, kata para ulama, anna hadil af'al baqiyat masyru'iyatan ila yaumil qiyamah walau dhahaba sababu masyru'iyatiha. Ya. Jadi adanya romal, lari-lari kecil, adanya ittiba, ini tetap disyariatkan sampai hari kiamat. Walaupun sebabnya sudah enggak ada. Sebabnya waktu itu kan Nabi mau membuat jengkel orang-orang musyrik yang ada di sekitar itu, yang mereka lihat. Ya, tapi sebabnya sudah enggak ada. Tapi hal itu tetap disyariatkan, disunahkan. Ini sunnah ya. Romal itu sunnah, ittiba ini sunnah. Ya, bukan sebuah kewajiban. Itu sunnah. Jadi seandainya kalau keadaan di matof ya, di lantai dasar untuk tawaf itu ramai, kayak di musim haji ini kan misalnya ramai padat, kayak di 10 hari terakhir di Ramadan 10 hari terakhir itu, maka ya sudah nggak usah romal, nggak apa-apa. Jadi jalan aja biasa. Kalau kita romal malah ganggu apa? Ganggu orang. Ganggu orang hukumnya apa? Haram. Ya. Jadi melaksanakan sunnah, tapi jangan sampai melanggar yang haram. Ya. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, rahimallahu mar'an arahum min nafsihi al-yawma quwwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam salah satu hadis itu beliau mengatakan rahimallahu mar'an. Semoga Allah merahmati yang dia memperlihatkan kekuatannya pada hari ini, yaitu ketika mereka umrah. Ya, ketika mereka tawaf, ya, Nabi mengatakan rahimallahu mar'an arahum min nafsihi al-yawma quwwah. Semoga Allah merahmati orang-orang yang memperlihatkan kekuatannya pada hari ini dengan romal dan dengan ittiba. Ya. Uslubun da'awiyun fihi tarhib fi idharil quwwa li ighadatil kuffar wa uslub bidua istihdamahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ba'dil mawaqif mislu qauli rahimallahu al-muhallikina salasan. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya memerintahkan mencontohkan, beliau memerintahkan romal. Beliau juga mencontohkan romal. Beliau ittiba. Maka para sahabat ikut ittiba. Beliau juga mendoakan rahimallahu mar'an. Semoga Allah merahmati orang-orang yang memperlihatkan kekuatannya pada hari ini. Ya, itu Nabi doakan. Ya, maka ini juga beliau mengatakan di redaksi yang lain rahimallahu al-mukhalliqina salasan. Semoga Allah merahmati orang yang mau mencukur rambutnya setelah tahallul, setelah selesai sa'i. Ya. Ini beliau doakan tiga kali. Ini mungkin yang bisa kita bahas dari pembahasan tentang umratul qadha yang di tahun berapa? Tahun ke-7 Hijriah di bulan Dzulqa'dah.